Shalom, perkenalkan nama saya Inesya Nenggolan, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, dengan NIM 210103002. Di sini saya akan membuat video edukasi tentang cara belajar yang efektif dari mata kuliah Profesi Kependidikan dengan dosen pengampu Ediana Dime Situngkir MPD. Mari kita saksikan videonya. Tahukah kamu, jika otak berpotensi untuk menghafalkan informasi sebesar 2,5 petabyte atau setara dengan 30 juta jam kamu memutar video YouTube. Namun, agar potensi otak dapat kamu gunakan secara efektif, ada beberapa tips belajar tepat dan efektif yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, spaced repetition atau pengulangan berkala. Untuk belajar yang maksimal, kamu bisa menerapkan pola belajar sebentar namun sering. Pakar neurosaintis membuktikan bahwa sinapsis atau titik temu antara terminal salah satu neuron dengan neuron yang lain akan membuat kamu mengingat dan memahami banyak hal. Cobalah untuk belajar 15 menit setiap hari dalam seminggu. Yang kedua, temukan gaya belajar kamu sendiri. Kamu pasti punya cara belajar dengan gaya kamu sendiri yang mungkin berbeda dengan orang lain. Ada yang cepat menangkap pelajaran dengan menonton video, namun ada juga yang lebih mudah dengan belajar bersama dengan teman, atau bahkan lebih senang belajar di tempat yang sepi dan menyendiri. Kamu termasuk tipe yang mana? Yang penting kamu nyaman. Ketiga, tidur yang cukup. Tidur yang cukup merupakan hal yang penting dalam menyimpan informasi di dalam otak. Orang dengan istirahat yang cukup pada malam harinya dapat mengingat bahan pelajaran sebesar 35% lebih baik daripada yang belajar pada pagi hari tanpa tidur pada malam harinya. Keempat, fokus. Masih suka menunda belajar karena terlalu asik dengan gadget? Stop. Kebiasaan seperti ini, cobalah untuk menemukan titik fokus kamu. Simpan atau silent gadget kamu yang mungkin akan mengganggu konsentrasimu saat belajar. Dan yang kelima, olahraga, meditasi, dan bersosialisasi. Ada beberapa aktivitas yang telah terbukti dapat mengembangkan kemampuan otak. Contohnya, olahraga meditasi rutin atau bisa juga dengan berkonsultasi dengan teman-teman kamu. Kegiatan tersebut bisa merangsang pembentukan neuron baru di dalam otak dan bisa memulihkan memori. Keenam, belajar di lingkungan yang kaya visual. Kamu bisa menghafal dengan lebih jauh, lebih cepat dan efektif jika dilakukan di lingkungan yang kaya secara visual. Mencoba teknik belajar dengan mencari suasana baru bisa membuat kemampuan mengingat kamu meningkat 40% dibandingkan jika hanya berdiam di satu tempat yang sama. Ketujuh, belajar dengan menyenangkan namun serius. Dengan kamu menerapkan pembelajaran yang santai atau menyenangkan, maka kamu bisa mempercepat tingkat pemahaman dan mengingat akan suatu hal atau materi yang dipelajari. Yang kedelapan, belajar dengan interval. Agar kamu bisa mengingat sesuatu dalam jangka waktu yang lama, ulangi belajarmu dengan berkala atau berinterval rutin. Contohnya ketika kamu akan menghafalkan sebuah kosakata di dalam kamus, cara belajar yang paling efektif adalah dengan mereview kata-kata tersebut dalam 1 atau 2 hari ke depan. Yang kesembilan, 30% membaca, 70% mengulangnya. Jika kamu mempunyai waktu sekitar 1 jam untuk mempersiapkan presentasi atau pidato, maka gunakan 20 menit untuk membaca dan mempelajari materi yang akan kamu sampaikan, kemudian gunakan 40 menit untuk mempraktekkan. Yang ke-10, lakukan tes diri. Setelah kamu selesai belajar dengan materi-materi yang ada, usahakan untuk melakukan tes pada dirimu sendiri secara cepat dari materi yang telah kamu pelajari sebelumnya. Buatlah tes yang cepat yang bisa mewakili materi yang telah kamu pelajari. Pilihlah cara belajar yang tepat dengan kondisi kamu. Tidak semua cara cocok buat tiap orang karena pasti mempunyai cara dan teknik masing-masing. Yang penting, buatlah belajar kamu senyaman mungkin agar hati dan pikiran juga ikut senang dalam menerima materi yang kamu pelajari. Selamat belajar secara efektif.